Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Rizky Nikita akan mempresentasikan tugas semua pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai. Pada tugas kali ini akan membahas topik terkait yang yaitu international Sinta, dan kedua adalah jumlah international scholars, dan ada keterkaitan kedua artikel tersebut dengan modul 5 pada NPDR 5.0. Pada pembahasan yang pertama akan membahas artikel nasional dengan terindeks Sinta, judul perspektif gender dalam pembentukan kelas di sekolah dasar. Fokus utama pada artikel ini terkait ketimpangan peran gender dalam pengurus, posisi ketua kelas yang didominasi oleh siswa laki dan siswa perempuan diarahkan. Pada artikel tersebut dibahas terkait yang pertama yaitu seks itu erat sekali kaitannya dengan jenis kelamin, sementara gender adalah terkait dengan peran sosial. Masih terdapat stereotip bahwa laki-laki lebih aktif dan itu cenderung lebih patuh. Dan orang tua perlu sama-sama mengubah budaya serta revisi materi pembelajaran perlu dilakukan untuk menghapus bias gender. Dan dalamnya juga membahas terkait dengan solusi yang dimunculkan adalah perlunya diberi kesempatan yang setara terkait peran dan kolaborasi dengan orang. Apa saja kelebihan dan kelemahan artikel tersebut? Dari faktor kekuatannya di dalam artikel tersebut dibahas fenomena terkait gender ini yang mudah sekali diobservasi dan sangat relevan baik itu. Nah, di dalam artikel tersebut menggabungkan berbagai teori gender dan praktek di sekolah. Namun masih terdapat kait kajian pusaka yang tanpa didukung oleh data yang empiris, yang masih umum tanpa strategi, dan sayangnya hanya berfokus pada jenjang SD. Sementara pendidikan dasar itu adalah pendidikan yang diawali dari pendidikan di jenjang sekolah dasar. Lalu bagaimana keterkaitan artikel tersebut dengan pengalaman mengajar di tempat saya bekerja? Kebetulan itu di sebuah SMP. Oh, di sekolah tempat saya bekerja telah menerapkan pengurus pengarah utamaan gender. Kesempatan yang sama diberikan bagi seluruh siswa dalam keputusan kelas maupun OSIS. Siswa perempuan jabat sebagai ketua OSIS pada beberapa periode. Tidak ada stereotip gender dalam penugasan dan jurnal yang selanjutnya akan disubsidi yaitu jurnal yang terekspos. Jurnal ini berjudul Impact of Gender on STEM Education Individuals to Group Composition. Fokus utama pembahasannya adalah pengaruh gender STEM dan dampak komposisi berdasarkan gender hasil belajar dan interaksi. Metode dan hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal tersebut apa artinya? Metode kuasi eksperimental sesuatu. Jenis kelamin tidak pengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar. Siswa laki-laki lebih aktif, destruktif. Siswa perempuan lebih stabil dan disiplin. Kelompok campuran gender ternyata lebih menekan interaksi. Lalu bagaimana si penelitian STEM gender? Nama kelompok campuran gender sebar. Makanya komunikasi dan lingkungan belajar harus kolaboratif dan inklusif. Kolaborasi gender mendukung high order thinking skill loh. Bagaimana keterkaitan kedua artikel tersebut dengan modul 5 pada MPDR 5.2?
Kegiatan satu pada modul 2 itu berfokus pada isu gender dalam pendidikan dasar. Bias gender masih ditemukan dalam teks dan pembelajaran STEM juga harus bisa bebas bias gender. Nah, pada kegiatan 2 modul 2 terfokus pada kapasitas berpikir dan hasil belajar. Laki-laki itu ternyata lebih unggul dalam matematika dan perempuan itu lebih unggul dalam bahasa dan emosi. Kolaborasi gender menciptakan keseimbangan logika dan kemampuan berkomunikasi atau bahasa. Analisis komparatif dari dua artikel yang saya pastikan. Pada artikel Nasional Sinta itu berfokus pada struktur kelas dan metode kajian pustaka. Sementara artikel International Scopus berfokus pada pembelajaran STEM dan metode eksperimen. Keduanya sama-sama menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan yang dapat saya berikan terkait buku ini yang pertama, gender seharusnya tidak mempengaruhi pengalaman kerja dan kesempatan kepemimpinan. Sekolah perlu menerapkan pendidikan yang setara gender. Kolaborasi lintas gender mampu meningkatkan hasil belajar dan sikap sosial. Dan guru sebagai yang perubahan budaya. Oke, berikut ini adalah referensi dari dua artikel yang saya presentasikan pada tugas guru. Demikianlah presentasi saya terkait tugas 2 untuk anak kuliah studi komparatif pendidikan dasar di lembaga negara. Terima kasih.